mengenal Rasulullah. Ya. Hitam putih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kembali pada hari Ahad setiap pekan keempat setiap bulannya kita akan membacakan kembali sebuah buku kecil, yaitu tentang tiga landasan pokok dalam memahami agama Islam ini. Dan pada pertemuan yang telah berlalu, kita sudah selesai menyebutkan beberapa poin-poin ilmu yang perlu kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada poin-poin apa saja yang perlu kita kenali atau ilmui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala agar kita tahu ke siapa kita berikan ibadah. Orang yang tak kenal dengan Allah, maka dia tidak akan bisa atau tidak akan tahu siapa yang dia tuju dalam ibadah yang dia lakukan. Makanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, urgensi yang paling besarnya adalah kita mentauhidkan Allah dalam ibadah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya yang paling besar agar kita tahu cara beribadah. Poin besarnya kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering orang-orang banyak yang mengkaji tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia hanya berputar-putar pada peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di zaman Nabi. Perperangan apa yang terjadi, kemudian siapa yang masuk Islam, ya, apa saja ujian-ujian yang dirasakan oleh Nabi. Namun jauh daripada itu semua, belajar sirah nabawiyah, poin intinya adalah belajar manhaj, bagaimana praktek Al-Quran dan hadis. Itu intinya. Nah, orang-orang yang tidak kenal dengan Rasulullah SAW dapat dipastikan dia jatuh kepada bid'ah. Sebagaimana yang awal, orang yang tidak betul-betul kenal dengan Allah, maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Maka oleh sebab itu jemaah yang mulia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku ini
tujuannya adalah agar kita terang bagi kita pokok-pokok pondasi di dalam Islam, ilmu dasar. Nah, langsung saja kita masuk kepada mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beda Rasul dengan Nabi? Untuk Baik, yang lain. Apa beda Nabi dengan Rasul? Rasul itu membawa risalah baru, sedangkan Nabi itu melanjutkan risalah Rasul sebelumnya. Apa beda jawaban antum dengan jawaban ini tadi? Ini fokus. Antum? Rasul menasakh, menghapus syariat yang dibuat Nabi sebelumnya, menegakkan syariat baru di Allah. Nabi melanjutkan apa yang dilakukan Nabi sebelumnya. Nah, yang lain. Rasul itu menerangkan bagaimana yang pertama kali memperhatikan Allah. Mereka Nabi Nuh karena ada kesulitan, sedangkan Nabi itu kan dengan membawa syariat sebelumnya. Nah, itu aja bedanya. Yang lain, antum? Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya saja. Kalau Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya. Baik. Nabi itu diberi syariat atau diberi wahyu hanya untuk dirinya saja, syariat untuk dirinya. Tidak wajib menyampaikan, mendakwahkannya kepada umat. Beda dengan Rasul. Rasul diberikan wahyu atau syariat, beliau wajib untuk mendakwahkannya kepada umat. Kemudian bedanya lagi adalah setiap Rasul adalah Nabi, dan tidaklah setiap Nabi itu seorang Rasul. Jumlah Nabi itu lebih banyak. Berapa jumlahnya? Berapa? 124.000. Sedangkan Rasul berapa orang? 313. 313 dan 15. 15. 13. Hah? 13. Yakin antum? Tayyib, jazakallahu khairan. Ada yang mengatakan antara 313 atau 315. Lupa anak. Kalau Nabi jumlahnya 124. Ini diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sedangkan jumlah Rasul ada berapa? 313 atau 315. Adapun Rasul atau Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa? 25. Ada 25. Yang ke-24 siapa? Tadi Antum. Yang ke-24-nya siapa? sebelum Nabi Muhammad Isa alaihissalam. Taib. Yang pertamanya siapa? Adam. Nabi yang paling pertama. Adam. Nah, kalau Rasul, nah nanti di dalam kitab ini disebutkan dalil-dalilnya. Taib, kita fokuskan kepada mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, orang yang tidak kenal maka dia tidak akan cinta, dan orang yang tidak cinta maka dia tidak akan taat. Nah, banyak orang yang tidak taat atau tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena mereka tidak cinta kepada Rasulullah, meskipun mulutnya berbuih-buih mengatakan dia cinta kepada Rasulullah SAW. Karena cinta perlu pembuktian. Cinta butuh pembuktian. Nah, yang pertama kita kenali tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ilmui bahwasanya beliau, kita ilmui tentang sejarah hidup atau sunnah-sunnah beliau, baik yang zahir maupun yang batin.
atau tentang karakteristik beliau, diri beliau itu. Disebutkan poin-poin tentang sunnah Rasulullah SAW. Arti sunnah apa? Perintah. Secara umum kalau antum mendengar as-sunnah, apa yang harus pertama kali antum ingat? As-sunnah, Hadis. Perintah Nabi. ajaran Rasulullah. As-sunnah secara mutlak itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan as-sunnah menurut ahli hadis apa? Itu. Di satu sisi arti sunnah adalah jalan atau perjalanan hidup atau kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di satu sisi artinya sama dengan al-hadis. Apa arti hadis? Perkataan. Perkataan, perbuatan, pengiyaan. Baik, catat. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan maupun perbuatan maupun ketetapan beliau. Ada juga yang menambahkan dengan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat khalqiyah atau khuluqiyah. Khalqiyah itu adalah fisik, sifat fisik beliau, bagaimana perawakan beliau, atau bagaimana akhlak beliau. Itu bedanya sedikit. Kalau mayoritas ahli hadis mengatakan hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Akan tetapi ditambahkan di sana yaitu sifat-sifatnya juga. Ini bedanya hadis dengan as-sunnah. Adapun menurut ahli fikih, sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ditinggalkan merugi. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah, ini yang sebenarnya. Kalau antum mengatakan tidak mengapa, akhirnya kita malas melaksanakan sunnah. Padahal itu sangat kita butuhkan nantinya ketika di hari kiamat. Baik. Kemudian ada juga yang mendefinisikan oleh ulama fikih, arti dari sunnah itu adalah perintah yang tidak terlalu ditekankan. Perintah yang tidak terlalu ditekankan. Beda dengan wajib. Wajib adalah perintah yang sangat ditekankan untuk melaksanakannya. Jadi sunat dengan wajib itu sama-sama perintah. Atau juga disebut juga sunnah perintah yang tidak didasari dengan ancaman. Ya. Sedangkan wajib perintah yang disertai adanya sanksi atau ancaman di dalamnya. Atau orang yang melaksanakannya dia berdosa, yang meninggalkannya dia itu berdosa, itu adalah wajib. Ada juga ulama usuliyin, ulama usul mendefinisikan sunnah itu artinya adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Itu penting disampaikan agar kita bisa mendudukkan perkara. Nah, sekarang tema kita apa? Kalau mayoritas kita dapatkan as-sunnah dalam kitab-kitab akidah, maka yang dimaksud di situ apa? Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menamakan kitab-kitab akidahnya dengan as-sunnah. Di antaranya kitab siapa? Al-Imam Ahmad. Usul sunnah.
Nah, usul sunnah, ya, juga aliman yang lainnya. Makanya ketika kita dengarkan masyarakat kita, ini kajian sunnah, mereka akan bingung. Ini orang ini yang dikajinya sunnah-sunnah saja, yang wajib enggak. Berarti apa? Di kepala mereka sunnah yang mereka maksud apa? Yang versi siapa tadi? Fikih. Makanya ketika antum berdialog di antara masyarakat kita, perlu antum edukasi dulu. Ini sunnah apa yang dimaksud? Kalau kita berbicara sunnah secara global, maksudnya apa tadi? Ajaran Rasulullah SAW, Islam itu sendiri. Saya dipahami? Nah, ini perlu kita jelaskan. Nah, ilmu yang pertama perlu kita pelajari tentang Rasulullah adalah kita pelajari tentang sejarah hidup beliau atau sunnah-sunnah beliau dan karakteristik beliau. Karena banyak orang yang ngaku mimpi bertemu Nabi, namun ketika ditanyakan seperti apa rupanya Nabi SAW, dia mengatakan Nabi itu pakai sorban putih, jubah putih, jenggotnya putih bersih. Itu setan itu. Ya. Berapa jumlah uban Nabi? Tidak lebih dari 20. Tidak lebih dari 20. Itu baik uban jenggotnya maupun uban di kepalanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menghitungnya. Jumlahnya tidak lebih dari kisaran 20 aja. Kalau ada orang ngaku-ngaku berjumpa dengan Nabi, kemudian kita tanyakan gimana rupanya, dibilangnya jenggotnya putih bersih, maka dia telah tertipu oleh syaitan. Nabi mengatakan, syaitan tidak bisa menyerupai aku, katanya. Tapi kita lihat, ngaku-ngaku bisa. Menyerupai tidak bisa, tapi ngaku-ngaku bisa, dan banyak orang-orang tertipu. Ada juga mengatakan sorbannya putih, sorban Nabi apa warnanya? Hitam. Ada juga yang mengatakan hijau. Allah Ta'ala Adam. Nanti insya Allah pada bab penjelasan nanti, ini kan secara kata kasarnya seperti itu dulu. Poin-poin apa saja yang perlu kita kenali tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuannya apa? Orang yang mengenal Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau, maka dia akan membenarkan apa yang datang dari beliau. Kemudian mereka akan mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti akan mencintai beliau, dan pasti akan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Ini tujuannya. Makanya kenalilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang beliau tulis, ada 4 poin belajar sejarah Nabi. Terakhir masalah sejarah Nabi SAW, poinnya paling tidak ada 4 saja. Yang pertama, pelajari tentang peristiwa lahirnya beliau, yang terkait dengan peristiwa lahirnya Rasulullah SAW. Kapan beliau lahir? Hari Senin. Harinya hari Senin. Tanggalnya? Beliau lahir pada tanggal yang belum ada tanggalnya. Penanggalan kapan ditulis? Setelah beliau wafat. Setelah atau di zamannya siapa? Umar bin Khattab, baru ada penanggalan itu. Penanggalan Hijriyah yang dihitung dari tahun pertamanya dari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi lahir pada tanggal yang belum ada tanggalnya. Makanya ulama khilaf di sana. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada tanggal 9, ada tanggal 8, ada tanggal 22 Rabiul Awal. Khilaf. Kenapa? Kalaulah memang
memperingati hari lahirnya beliau itu, ulang tahun beliau itu satu hal yang penting, menambah keyakinan, menambah cinta kepada beliau. Pasti Nabi menyuruh sahabat untuk mencatatnya. Siapa khatibun Nabi SAW? Katib, sekretaris Nabi siapa? Di antaranya. Hah? Abu Hurairah itu enggak itu. Amr bin As. Allah Ta'ala alam. Nanti kita coba baca lagi. Intinya ya ikhwah, Nabi SAW disebutkan pada riwayat, dan Nabi sendiri menjelaskan bahwasanya harinya saja, hari apa? Hari Senin. Ketika itu Nabi menjelaskan tentang fadilah puasa Senin dan Kamis. Di hari inilah aku dilahirkan, kata beliau. Adapun para ulama sejarah menyebutkan hanya menyandarkan tahunnya kepada tahun gajah. Memang sebelum ditetapkannya tahun Hijriyah, orang-orang zaman dahulu menetapkan tahun itu pada peristiwa besar yang terjadi waktu itu. Adapun dahulu kami belajar sama guru kita, Ustaz Syafiq, beliau lebih mencondong kepada pendapat beliau lahir, Rasulullah SAW lahir pada 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal, meskipun itu pendapat yang masyhur. Akan tetapi wafatnya beliau ijma'. Sepakat para ulama kapan wafatnya? 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Nggak kenal itu dengan Rasulullah. Gimana ini? Tadi yang pertama, kita sebelum masuk, poin yang pertama perlu kita pelajari tentang sejarah Nabi, yaitu pelajari tentang peristiwa lahirnya beliau. Yang kedua, peristiwa diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Yang ketiga, yaitu peristiwa hijrahnya beliau. Yang ketiga, poin tentang sejarah Nabi SAW adalah pelajari tentang hijrahnya beliau SAW. Dan yang keempat, pelajari tentang peristiwa wafat beliau SAW. Nah, ini 4 yang perlu kita pelajari tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Nah, terkait wafatnya beliau ini, beliau wafat pada tahun 11 Hijrah, 11 Hijriyah, pada tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu duha. Nah, kita lihat para kaum muslimin sekarang ini, yang mereka rayakan sebenarnya apa? Hari lahirnya atau hari wafatnya? Mereka menetapkan 12 Rabiul Awal. Dan memang itulah tujuan orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah yang pertama kali membuat perayaan itu. Pada zaman apa? Bani Fatimiyah di Mesir. Maka oleh sebab itu kita jelaskan kepada kaum muslimin, ya, tidak seperti itu bentuk wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud cinta kepada Rasulullah adalah kita pelajari sejarah beliau sehingga timbul rasa cinta. Dengan rasa cinta timbullah ketaatan. Ya. Bahkan sebaliknya, orang yang tidak ikut maulid Nabi dikatakan apa? Tidak cinta kepada Nabi. Ya. Dan mereka hanya mempelajari sejarah Nabi 1 hari saja. Pada
pada malam itu saja. Selesai dari itu mereka acuh-acuh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalil tentang perlunya kita belajar sunnah-sunnah beliau atau tentang karakteristik beliau adalah hadis surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Benar-benar sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Apapun antum profesinya, bagaimanapun kondisi antum, maka bisa diambil contohnya dari diri Rasulullah SAW. Ingin menjadi seorang dai, lihatlah bagaimana Nabi SAW. Apa yang pertama kali beliau dakwahkan? Kita tahu di zaman Rasulullah SAW ada tak riba? Ada tak riba? Hah? Ada. Orang makan-makan riba ada. Orang mencuri ada. Politik-politik ada. Tapi Nabi tidak menggubris itu. Yang pertama kali Nabi uruskan apa? Yang Nabi urus adalah tauhidnya. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tauhid dahulu. Namun berbeda dengan manhaj dakwah kebanyakan firqah-firqah yang menyandarkan kepada Islam. Mereka mengawali dakwahnya dengan hal-hal yang tidak sebagaimana Nabi memulainya. Maka ini adalah orang yang menyimpang manhajnya dari jalan dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya ketika kita katakan seseorang bukan dai salafi, bukan berarti kita mencap secara personal dia itu bukan salafi. Ini perlu dionggokkan, karena banyak kaum muslimin kawan-kawan bahkan yang sudah ngaji tidak bisa memisahkan ini. Sebagaimana antum mungkin pemain bola, tapi untuk kaliber timnas antum tidak masuk hitungan, karena ada acuan yang lain. Mungkin secara pribadi individu antum salafi, antum meyakini Allah ada di atas, ya kan? Kemudian antum mentauhidkan Allah secara rububiyah, uluhiyah dan asma sifatnya. Akan tetapi untuk sebagai dai salafi ada acuannya yang lain. Di antaranya apa? Pokok poros dakwahnya adalah kepada tauhid. Apapun kajiannya dia sandarkan kepada tauhid. Dia mengkaji fikih, tauhid ujungnya. Namun banyak orang sekarang ini mengkaji tauhid, mereka mengkaburkan akidahnya. Dan banyak ikhwah-ikhwah kita kaum muslimin yang tertipu belajar kepada orang yang tidak jelas manhaj dan akidahnya secara umum. Akhirnya dia kena syubhat. Alasannya apa? Pengen fokus belajar fikih mazhab tertentu. Ini fitnah di zaman sekarang, makanya antum berhati-hati. Timbangan seseorang itu lihat akidah dan manhajnya. Ya, kalau sudah hitam maka akan hitam secara keseluruhan. Berbeda dengan orang yang pada dasarnya dia itu sudah sesuai manhaj salaf, kemudian diranting-ranting perkara dia tergelincir. Maka jangan kita tebang pohon itu. Misalnya ada 6 rantingan tuh cabangnya, kemudian busuk satu ranting, apakah antum langsung tebas pohon antum secara habis? Enggak. Cukup antum tebang apa? Ranting yang busuk itu. Berbeda dengan ahli bid'ah, karena memang akarnya itu yang sudah busuk, udah ditebang aja lagi, tanam yang baru. Nah ini perlu ana ulang, karena ini banyak ikhwah-ikhwah kita yang tidak bisa mendudukkan perkara ini. Baik. Nah, antum ingin menjadi suami, tirulah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW kepada istrinya? Antum pernah paculari dengan istri antum? Paculari. Ya. Amalkan itu sunnah Nabi.
Hah? Nabi yang pacu lari. Antum bantah antum barat. Bantah. Ya, antum kalau lalu barat bantah antum. Cek suram. Ya. Enggak, Nabi bantahnya satu. Banyak kan? Kemudian Nabi di dalam hadis disebutkan ketika istri beliau hendak menaiki ontanya, beliau jadikan lutut beliau sebagai tumpuan bagi istrinya ketika naik onta. Anda perhatikan. Ini banyak yang kaum muslimin, ikhwah-ikhwah kita yang rumah tangganya gersang. Nabi itu orang romantis, akhi. Salafi itu orang paling romantis dia kepada istri-istrinya. Lah pernah antum ajak istri antum ngasih bunga? Lah pernah antum kasih bunga ke istri antum? Ini makanya disebutkan oleh para ulama, ini gersang. Banyak karena kalau udah ngaji salafi ini udah tegang, ini udah. Makanya itu lihatlah diri Nabi SAW bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istrinya. Ya kan? Kemudian beliau apa? Di dalam hadis kita disunahkan ketika selesai makan jangan dicuci tangan dahulu sebelum dijilat atau dijilati. Anak pernah tuh amalkan. Antum kan banyak kan? Kalau bukan ahlu sunnah yang mengamalkan sunnah Nabi, siapa lagi? Cari orang malu. Ya kan antum kan berdua di rumah, ya kan? Makanya ajak makan ngedet keluar kan, antum udah pernah kan? Makan ketaplau berdua kan? Titip anak ke apa dulu? Ini yang perlu kehidupan ini. Kemarin tuh di Pariaman anak kaji namanya kajian buhul cinta. Banyak kawan-kawan itu apa? Tidak romantis kepada istri-istrinya. Akhirnya apa? Ya udah, tidak jadi rumah itu sebagai apa? Surga. Taman-taman surga tidak gersang. Maka ini antum kita pelajari tentang bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan istri beliau. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Antum seorang murid, tiru Nabi SAW bagaimana beliau apa? Setoran. Nabi setoran hafalannya enggak? Kepada siapa? Malaikat Jibril. Nantum, Nabi belajar. Sebagaimana ada dengan kajiannya Ustaz Nuzul Zikri, ya kan? Orang sekarang ini sok sibuk sehingga tidak datang kajian. Lihatlah kondisi Nabi SAW. Beliau pemimpin atau anggap sekarang ini raja, ya kan? Raja. Kemudian beliau apa? Pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Anggap seperti itu. Kemudian yang ketiga, beliau itu panglima perang. Anggap sekarang ini panglima TNI. Beliau seorang dai, ya kan, mengajarkan Islam, seorang guru, ya kan. Kemudian beliau istrinya 9. Dengan kondisi super sibuk saja masih sempat belajar. Nah, coba tengok kita. Presiden atau raja bukan, menteri keuangan bukan, panglima bukan, seorang dai bukan, jomblo lagi. Nah, ini ya tiru Nabi SAW. Semuanya antum ingin menjadi orang yang bertauhid, orang bertakwa, tiru Nabi. Semuanya sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang cemooh antum berjenggot, cukup katakan apa? Saya ngefans dengan Rasulullah, selesai perkara. Kenapa kamu pakai jenggot, pakai jubah? Kenapa kamu kayak gini gayanya? Bilang, saya contoh Rasulullah, idola saya Rasulullah, saya ngefans dengan Rasulullah, selesai perkara. Jadi tak usah apa? Sampai tegang orang leher kita, tak usah, santai saja. Orang saja kayak anak muda dahulu kan, dia ngefans dengan Beckham kan, dibikinnya mohak rambutnya kan, atau dengan Ronaldo, bikinnya colak kan. Bencong aja tidak malu memakai baju perempuan. Kok antum malu memakai baju seperti ini? Celana di atas mata kaki, atau kaum wanitanya ya segan pakai cadar misalnya, malu.
Orang yang batil saja tidak malu. Ya, baik, barakallahu fikum. Kemudian dari yang lain, surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Bahkan di dalam hadis Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Artinya adalah Nabi itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Jadi aplikasi dari Al-Quran itu maka dia terpatri pada diri Nabi SAW. Kenapa orang-orang kafir itu membuat idola-idola agar kaum muslimin berpaling dari idola yang sebenarnya? Padahal tidak ada yang layak diidolakan dari kalangan manusia melainkan Rasulullah SAW. Beliau manusia terbaik dan terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, tidak ada lagi yang lebih baik dan terindah dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu yang paling layak kita idolakan. Ya, baik. Yang kedua, ilmui bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Kita ilmui bahwasanya Rasulullah itu adalah hamba. Nah, ketika kita tahu beliau itu hanya seorang hamba, maka jangan terlalu dikultuskan berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Mereka mengkultuskan Nabi secara berlebih-lebihan, bahkan sampai memuji Nabi setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sebagai kaum muslimin harus memposisikan beliau itu sebagaimana haknya beliau. Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Kita ketahui beliau seorang hamba, jadi jangan dikultuskan, jangan diminta dalam doa. Sebagian apalagi beliau sudah meninggal saat ini. Ya Rasulullah. Ya, sebagaimana salawat-salawat yang dibawakan oleh orang-orang sufi. Para habib-habib itu banyak membawakan salawat-salawat yang bahkan menyetarakan Rasulullah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketahui bahwasanya beliau adalah Rasul. Jadi jangan diolok-olok, jangan dicemooh, jangan direndahkan karena beliau adalah Rasul. Ada orang mengatakan dia ngaku diustadkan. Dia mengatakan setiap malam Nabi datang ke rumahnya menjelang dia tidur. Kemudian Nabi mengusap-usap kepalanya katanya. La haula wala quwwata illa billah. Nabi bonceng di mobilnya katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga yang mengatakan Nabi setiap hari tawaf di Surabaya katanya. Nah, setiap hari Nabi tawaf. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga ada yang mengatakan gurunya ketika berziarah ke kuburan Nabi, maka bergetarlah kuburan Nabi katanya. Kemudian Nabi keluar, setelah itu mencium lutut gurunya. Ini pelecehan bukan? Ini merendahkan Rasulullah SAW, melecehkan beliau. Kemudian mereka tertawa. Coba orang tua antum. Saya bilang, anak kemarin ke kuburan ayah antum. Kemudian kuburan ayah antum bergetar. Kemudian dia keluar diciumnya lutut anak. Coba. Ini Rasulullah SAW. Mereka lecehkan. Ini karena kebodohan mereka terhadap Rasulullah SAW. Tidak kenal dengan Rasulullah, sehingga mereka melecehkannya begitu saja. Setiap mereka acara maulid Nabi, Nabi hadir kepada majelisnya, atau mereka berjumpa dengan Nabi secara nyata, melihat Nabi secara nyata. Kalau memang Nabi itu bisa keluar lagi dari kuburnya, anak yakin demi Allah tidak akan antum yang ditemuinya. Pasti apa? Anaknya, sahabat tercintanya. Ini sampai Fatimah meninggal
Karena apa? Kesedihannya di antara sebabnya. Maka ini orang-orang yang sejatinya melecehkan dan menghina Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan Rasulullah itu rembes katanya. Ada. Dibentuk penghinaan. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang yang menghina Nabi SAW, maka kafaratnya ada dua. Yang pertama, dia wajib bertaubat, dan yang kedua wajib dibunuh. Kenapa? Kenapa? Kalau orang mencela Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dia itu bertaubat. Nah, kenapa orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia wajib dibunuh? Karena ini berkaitan dengan hak manusia. Karena hak manusia, cara bertaubat darinya adalah kita minta maaf kepadanya. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Bagaimana kita minta maaf kepadanya? Karena ini terkait kepada haknya sebagai manusia. Makanya wajib dibunuh. Tentu ini yang menegakkan bukan sembarangan orang. Ya, jangan antum nanti ini ada kawan menghina Nabi langsung antum sembelih, jangan. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Maka oleh sebab itu kita wajib mengenali Rasulullah SAW agar kita itu memposisikan beliau sebagaimana mestinya. Ya. Jangan dilecehkan, jangan pula dikultuskan. Kita tegak di tengah-tengah. Kita tahu beliau seorang hamba, sehingga kita tidak memposisikan beliau itu setara dengan Allah, manusia biasa. Kemudian kita hormati beliau, kita muliakan beliau, karena beliau adalah seorang Rasul. Dalil yang terkait tentang bahwasanya beliau hamba dan utusan Allah adalah diantaranya surat An-Najm ayat 10. Surat An-Najm ayat 10. Allah berfirman, "Fa'auha ila 'abdihi ma auha." Maka Allah mewahyukan kepada hambanya, abdihi. Itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wahyukan, abdihi, abdun, hamba. Kemudian surat Al-Fat ayat 29. Surat Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Nah, jelas sekali. Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi 110. Surat Al-Kahfi 110 Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja aku ini adalah basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi apa? Yuha ilayya. Akan tetapi aku diberi wahyu. Artinya beliau adalah seorang Rasul. Ini dalilnya. Ada berapa dalilnya tadi? Ada 3. Silakan untuk catat, nanti dipindahkan. Nanti dibuka mushafnya. Ada yang bawa mushaf sekarang? Aduh, ini gimana ini? Siapa yang tak bawa mushaf? Nah, bawa mushaf dulu. Nih, bawa mushaf. Ini anak kasih uzur, ini uzur terakhir ya. Wajib besok pertemuan yang akan datang bawa mushaf. Ya. Insyaallah itu berpahala insyaallah. Bawa mushaf dari rumah bukan dari masjid. Baik. Atau ada mushaf kan di rumah? Bawa. Kan udah kita bilang, orang Kristen aja meskipun pakai baju you can see, pede dia membawa Alkitabnya. Kok antum tak pede bawa Al-Quran? Sebenarnya kita katakan, coba antum ada mushaf di saku antum.
Biasanya antum bawa motor, kemudian ada yang menyerempet, ada remnya tuh insya Allah. Ya, lihat akhwat, ada mushaf. Ini keren dia tuh. Ya, baik. Ilmu yang ketiga, ilmui bahwasanya beliau adalah rahmat lil alamin. Beliau rahmatan lil alamin. Karena ada dai yang sangat terkenal di negara kita tercinta ini, di sebuah ceramahnya dia mengatakan dia itu hanya soleh untuk dirinya saja, soleh untuk Khadijah, soleh untuk Fatimah, dan dia belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Kapan rahmatan lil alamin bisa terwujud? Ketika tegaknya khilafah ala manhajin nubuwah. Dan ini ada di YouTube itu. Dia mengatakan demikian. Dia itu belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Percaya itu? Apa bantahannya? Surat Al-Anbiya 107 bantahannya. Orang yang sengaja sadar dia mengucapkan Rasulullah itu bukanlah rahmatan lil alamin, maka bisa-bisa dengan itu dia murtad. Karena di antaranya dia telah menolak firman Allah surah Al-Anbiya 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah sendiri saja mengatakan diutusnya Rasulullah sebagai rahmat. Kemudian dia mengatakan Rasulullah itu bukanlah rahmatan lil alamin katanya, atau belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Maka ini perlu kita waspadai syubhat ini. Kita ajarkan kepada keluarga kita. Karena ustaz tersebut termasuk ustaz yang paling terkenal di negara kita ini. Dia mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang perlu kita ketahui tentang Rasulullah, beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Titik. Karena Allah sendiri yang mengakuinya. Kemudian yang keempat, ya karena kita cukup sebutkan poin-poinnya saja dulu. Kemudian nanti pada pembahasan selanjutnya baru kita rincikan sedikit demi sedikit. Baik. Yang kelima, yang keempat, ilmui bahwasanya beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Nabi dan Rasul yang terakhir. Ya, yakin atau tidak? Yakin. Wajib yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Jadi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka habislah Nabi dan Rasul setelahnya, tidak ada lagi. Al-Ahzab ayat 40. Ya, insyaallah nanti catatannya diperiksa ya. Ya. Antum sebutkan, antum tulis saja dahulu ayatnya sama suratnya, nanti di rumah dipindahkan. Dilengkapi catatannya. Nanti ada pemeriksaan catatan, insyaallah. Mendadak. Tuh belajar, khi. Bukan nonton konser ya kan? Nah, ini banyak sekarang kajian sebatas nonton organ. Cuma sebatas ajang hiburan. Salah antum. Antum datang ke sini belajar, taklim, belajar. Beda dengan apa beda taklim dengan mau'izah? Mau'izah apa artinya? Nasihat. Nasihat di mana saja, di lampau bisa nasihat. Tapi taklim di masjid. Di majlis ilmu duduk. Taklim dengan mau'izah beda. Ya. Kemudian yang kelima, ilmuilah
tentang hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa haknya beliau? Yaitu yang paling pertama untuk dicintai dan diikuti. Itu haknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku yang lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya maupun manusia seluruhnya. Jadi kita letakkan cinta kita yang paling besar di kalangan manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 setelah cinta kita kepada Allah. Nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang ngaku cinta kepada Allah. Dan banyak orang yang ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuannya itu harus dilihat pada seberapa dia itu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa jauh dia itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar dia itu melaksanakan sunnah Rasulullah, maka sebesar itu pula lah cintanya kepada Allah. Kalau dia meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sebesar itu pula lah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Bentuk cinta kepada Allah adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum coba wuduk dulu. Ayo yang ini yang ngantuk-ngantuk ini habis berwudu push up ya. Habis makan antum. Makanya sebelum ngaji itu jangan makan dulu ya. Karena paling tagang matokan 2. Ya, jangan makan dulu. Ini berbahaya. Salah satu penyebab tersebarnya hadis maudhu gara-gara ngantuk dalam kajian. Penyebab hadis-hadis dhaif tersebar gara-gara datang ke majelis hadis dalam kondisi ngantuk. Ini berbahaya sekali. Ya. Dan dalil yang lain, wajibnya kita penuhi hak-hak Rasulullah SAW. Di antaranya itu kita taati beliau, ya kan? Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan Nabi, maka ambillah, laksanakanlah. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkan, buang jauh-jauh. Kemudian dalil yang lain surat An-Nisa 59. An-Nisa 59 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Akan tetapi jemaah yang mulia, akhir-akhir ini banyak kita lihat fenomena
kawan-kawan kita yang belajar, yang begitu semangat belajar fikih, terutama fikih Syafi'i. Mereka lebih mengedepankan qaul ulama daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengajak orang kepada sunnah, akan tetapi kepada mazhab, kepada aqwalun nas, kepada ucapan-ucapan manusia. Kita boleh mengutip perkataan ulama selagi kita dapatkan dalil yang dibawa oleh ulama itu. Kalau hanya sebatas ucapan, maka ini bisa kita buang. Sebagaimana sering kita bawakan contohnya, ada pendapat A dan B. Pendapat A sampai dalilnya kepada antum, ketemu sama antum hadisnya sampai. Sedangkan yang B tidak sampai hadisnya, cuma sebatas ungkapan imam. Mana yang wajib kita pilih? A atau B? Yang A. Akan tetapi orang yang belajar mazhab saat ini, mereka berani meninggalkan hadis Nabi dengan mengikuti pendapat imam mazhabnya. Ini adalah bentuk menyimpang dari manhaj salaf, bentuk penyimpangan. Dan kita berhusnuzan, ulama ahlu sunnah tidaklah serta-merta berbicara tentang agama ini sengaja mereka itu meninggalkan dalil, tidak. Akan tetapi kita dituntut apa? Mengajak orang kepada as-sunnah. Ada syubhat mereka yang paling besar adalah, oh, kita tidak akan mungkin bisa memahami dalil tanpa ulama. Yang bisa memahami dalil itu hanya adalah ulama mujtahid mutlak. Sejatinya mereka sedang menutup pintu ijtihad dan mengajarkan taklid buta. Dan penyebab orang sesat diantaranya ada berapa kemarin? Masih ingat? Ada 5 kurang lebih. Yang pertama, sebab orang tersesat apa? Yang pertama, ya, sombong. Ini pertama kali penyebab orang sesat, kesombongan. Apa arti sombong? Menolak kebenaran, itu diantaranya. Yang kedua, bodoh. Yang ketiga, taklid buta, ya. Kalau kita mau bertaklid buta, maka taklid butalah kepada sunnah Nabi, kepada Rasulullah SAW. Taklid butalah kepada beliau. Adapun kepada siapa saja, ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak. Yang keempat, al-ghulu fiddin, berlebih-lebihan, gulu. Dan yang kelima, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Inilah penyebab orang tersesat. Tak akan lepas dari 5 kondisi ini. Dan sekarang banyak orang yang gulu dalam belajar fikih-fikih mazhab, gulu mereka. Dan akhirnya membuatkan fanatik buta. Dan ketika kita sebutkan dalilnya, hadisnya, mereka campakkan gara-gara mereka ittiba'ul hawa. Maka masuklah mereka kepada 3 pintu sesat. Bahkan bisa juga masuk ke yang pertama tadi, kesombongan. Kita katakan, mana dalilnya tuh? Mana dalilnya? Terkait masalah apa namanya? Masalah qunut. Ini yang lagi viral kan? Sekarang kita tanyakan, yang mengatakan qunut subuh secara terus-menerus itu bid'ah siapa pertama kali? Yang pertama kali mengatakan qunut subuh secara terus-menerus itu, pertama kali yang mengatakan bid'ah siapa? Karena ada ungkapan orang yang membid'ahkan.
kunut subuh, berarti dia telah menyelisihi manhaj salafus saleh. Ada ungkapan seperti itu. Kita katakan gimana? Yang pertama kali mengatakan kunut subuh itu bid'ah secara terus-menerus adalah sahabat Nabi SAW. Ketika seorang mengatakan ya bunai muhdats, wahai anakku, katanya itu adalah bid'ah. Sudah. Ini dalilnya, ini sahabat Nabi yang mengatakan. Dan sebutkan dalam kaidah, selagi tidak ada sahabat yang lain yang mengingkarinya, maka itu bisa menjadi hujjah. Ucapan sahabat, selagi tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya atau menyelisihinya, maka itu adalah hujjah. Sahabat Nabi yang mengatakan. Induk samangnya salafus saleh. Akan tetapi penerapannya kita pahami ini adalah khilaf yang mu'tabar. Namun menyalahkan orang yang membid'ahkan ini sebuah kekeliruan. Ada tak ulama yang terdahulu yang membid'ahkan tak? Ada. Bahkan induk samangnya ulama, sahabat Nabi yang mengatakan. Dia mengatakan ini adalah khilafiyah. Tetapi ketika kita katakan itu bid'ah dan kita tidak mau mengangkat tangan ketika ketika ada imam yang kunut, mereka salahkan kita. Dengan alasannya ini, kita ini. Ya kan kamu antum kalau menganggap itu sunnah, istafadol. Kami mengatakan itu bid'ah. Karena anggapan kami, keyakinan kami itu bid'ah, maka ketika ada imam yang kunut, kami tidak mengangkat tangan. Jangan disalahkan juga. Biasanya orang yang berkoar-koar toleransi, biasanya dialah yang orang yang tidak paling toleransi. Tidak memahami khilaf. Kenapa ini perlu Anda sebutkan? Karena ini banyak terjadi. Sekarang ini lagi viral ini. Diposting lah pendapat ustaz ini, pendapat ustaz itu. Udah, kita tak ngikutin ustaz. Mana dalilan tuh? Mayoritas mengatakan dalil kunut subuh terus menerus itu apa? Secara hukumnya derajatnya apa? Dhaif. Hadis yang digunakan dasar oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah, hadisnya dhaif. Maka ini kita harus pahami, duduk tegak permasalahan ini. Ya, barakallahu fikum. Karena kita disuruh di sini di dalam surat An-Nisa 59, apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau antum berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Jangan kepada kece ustaz. Sekarang sudah mulai sekarang. Makanya seorang ikhwah sekarang ini tidak cukup untuk kece ustaz. Jangan dulu, tanyakan ustaz itu, aina dalilnya ustaz? Namun sekarang ikhwah sekarang udah kayak dahulu lagi. Ini kan kece ustaz, boleh. Tanyakan ke ustaz itu, mana dalil antum ustaz? Harus seperti itu sekarang ini lagi. Karena banyak ikhwah-ikhwah yang sudah lama ngaji, udah kayak gitu lagi. Sudah mencukupkan dengan ucapan ustaz, sudah hanya mencukupkan dengan ucapan ulama. Nggak boleh main ya. Tenang. Baik, barakallahu fikum. Dalil yang lain adalah surat Ali Imran 32, lanjutan tadi. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Orang yang berpaling dari sunnah Nabi, bisa-bisa dia jatuh kepada kekufuran. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 32. Kemudian di dalam surat An-Nisa 115, Allah katakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa saja yang menyakiti Rasul
Kalau dahulu mungkin secara fisiknya secara langsung ya kan. Adapun sekarang ini siapa saja yang mengolok-olok sunnah Nabi, ya, memusuhi orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah dia tahu itu yang benar, sudah datang petunjuk bagi dia, sudah disampaikan ini hadisnya, dia tolak, dia campakkan demi mengikuti pendapat imamnya. Di antaranya apa? Tentang perkara usolli, niat, melafazkan niat itu amalan hati atau amalan lidah? Amalan hati. Maka cukup dibaca di dalam hati. Nah sekarang karena mereka belajar fikih mazhab, fikih Syafi'i, udah pakai usolli sekarang. Kita tanyakan mana dalil antum? Ada tak Nabi? Bahkan Nabi itu sering sholat, tapi tidak satupun Nabi mengatakan satupun hadisnya, bahkan hadis dhaif sekalipun, Nabi itu mengucapkan usolli ketika sholat. Namun inilah mulai digandrungi oleh kebanyakan kawan-kawan saat ini dengan alasan apa? Belajar fikih mazhab Syafi'i. Ini fitnah di zaman sekarang, maka antum berpalinglah. Cukup ada hadis atau amalkan. Ada hadis, amalkan, selesai. Baik. Karena ancamannya di sini adalah nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka tersesat atas kesesatan mereka, menyimpang mereka. Maka antum lihat orang-orang yang sibuk dengan itu dia udah toleransi dengan bid'ah yang dilakukan oleh gurunya itu. Bahkan ketika guru itu jelas-jelas Sufi tulen, akidahnya Asy'ari, tetap mereka menutup mata. Gara-gara apa? Karena itu gurunya dalam mazhab. Makanya ulama dahulu dah mengingatkan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini akan menjadi agama kalian, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya. Ungkapan siapa ini? Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimallahu ta'ala. Maka berhati-hatilah ikhwas sekalian, terutama di zaman fitnah ini. Jangan hanya antum pengen fikih-fikih mazhab. Oh ini kita wajib belajar fikih mazhab, karena terutama fikih Syafi'i, karena di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Orang yang mewajibkan mengikuti mazhab tertentu, maka bisa-bisa dia telah murtad. Karena memastikan kebenaran pada satu individu. Bahkan ini perkara yang sangat besar sekali. Beda hukumnya, pertanyaannya boleh tidak kita belajar fikih mazhab itu? Jawabannya apa? Boleh. Tapi mewajibkan orang mempelajari fikih mazhab tertentu, maka ini suatu hal yang menyimpang. Oleh sebab itu ya ikhwah, kita berhati-hati. Selagi kita ada ulama yang membawakan dalil, maka wajib kita terima dalil itu dulu. Ya, daripada ulama yang tidak sampai dalilnya kayak kita. Ulama A cuma menyebutkan ungkapannya ini tidak boleh, selesai. Sedangkan ulama B mengatakan ini tidak boleh, ini hadisnya. Mana yang wajib kita ikuti? Yang jawaban yang B. Jangan sampai kita tetap bersikukuh mengikuti yang A, jadi terkesan kita itu mencampakkan hadis Nabi demi mengikuti ucapan manusia. Ini suatu hal yang terlarang di dalam agama kita. Bisa dipahami? Ini cara mendudukkannya. Dan bukan berarti kita memilih itu merendahkan pendapat ulama yang A, tidak. Karena ada ungkapan mereka, masa kamu lebih hebat daripada Imam Syafi'i? Siapa yang mengatakan demikian? Antum aja yang menilai demikian. Ya. Saya barakallahu fikum, mungkin ini poin-poin yang perlu kita pelajari tentang Rasulullah SAW, yaitu kurang lebih ada 5. Kita pelajari tentang sejarah hidup beliau atau sunnah-sunnah beliau. Kemudian kita pelajari
tentang bahwasanya beliau itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian beliau itu adalah ya rahmatan lil alamin. Kemudian yang keempat, beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Jadi kalau ada nabi dan rasul terakhir yang ngaku-ngaku, maka tidak usah kita gubris, itu bohong itu. Kemudian yang kelima adalah kita wajib mencintai dan ittiba kepada beliau. Nah, inilah 5 poin pokok-pokok tentang mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana inti buahnya yang kita harapkan dari 5 poin ini adalah kita beribadah sesuai dengan ajaran dari beliau. Itu intinya. Antum kenali, pahami 5 poin ini, maka antum akan tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau menyebutkan di dalam hadisnya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lakum. Tak ada satupun yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan yang dapat menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku sudah jelaskan. Ya, sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cukupkan apa yang sudah datang dari beliau. Kita cukupkan apa yang telah datang dari beliau dan telah apa yang dibawa, yang diamalkan oleh sahabat-sahabat beliau. Dan kita menjauhi segala pendapat-pendapat, amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Selesai kita pada poin yang kedua, yaitu dalam 3 ilmu yang wajib kita pelajari: ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan ilmu tentang syariat-syariat Islam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada poin-poin mengenal agama Islam. Nah, selesai kita itu, maka secara garis besar kita sudah bisa dikatakan khatam kitab usul salasah. Poinnya itu saja. Adapun nanti kita tetap akan sebutkan syarah-syarah, penjelasan-penjelasan yang dibawakan oleh para ulama, diantaranya juga yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Firanda Andirja hafizallahu ta'ala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.